dari cnbcindonesia.com. Guna mendukung pelaksanaan Minimum Essential Force 2020 hingga 2024, Menteri Keuangan telah menerbitkan penetapan anggaran sebesar 25 miliar US dollar dari April 2021 hingga April 2023. Nilai tersebut sama dengan alokasi daftar perencana pinjaman luar negeri jangka menengah 2020 hingga 2024 untuk Kementerian Pertahanan yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet terbatas pada 28 November 2023. Dalam rapat yang sama, Presiden juga memveto alokasi pinjaman luar negeri sebesar 34,4 miliar US dollar bagi Kementerian Pertahanan yang sebelumnya telah disahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. PSP senilai 25 miliar US dollar merupakan jumlah yang besar yang pernah disetujui oleh Menteri Keuangan sejak MEF dimulai pada 2010. Berdasarkan pengalaman pada MEF tahap pertama dan kedua, tidak semua PSP berhasil dieksekusi menjadi kontrak, apalagi kontrak tersebut memasuki status efektif. Kemampuan menyerap PSP ialah salah satu faktor yang dinilai oleh Kementerian Keuangan dalam memberikan alokasi PLN pada tahun-tahun mendatang. Mengacu pada Blue Book 2020 hingga 2024, terdapat 137 kegiatan akuisisi senjata senilai 34,4 miliar US dollar. Namun kini jumlah tersebut telah berkurang lebih dari 30 kegiatan seiring perubahan alokasi PLN dan hal lain yang terjadi hampir setahun terakhir. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berbekal PSP senilai 25 miliar US dollar, Kementerian Pertahanan berhasil mengeksekusi kontrak akuisisi 42 Rafale, 2 A400M, 2 Scorpène, 25 radar pertahanan udara, dan lain-lain. Pada sisi lain, merupakan fakta yang tidak dapat dibantah bahwa terdapat sejumlah PSP yang tidak dapat diserap oleh Kementerian Pertahanan dalam beberapa tahun terakhir. Namun sebagai gambaran, setidaknya terdapat sekitar 2,2 miliar US dollar PSP yang tidak dapat diserap karena masa berlaku telah habis dan faktor lain. Faktor apa saja yang membuat PSP tidak dapat ditindaklanjuti menjadi kontrak dengan calon pemasok sistem senjata? Yang pertama, pembatalan program. Terdapat beberapa program yang telah dimiliki SPSP, namun tidak diikuti dengan penandatanganan kontrak dengan calon pemasok. Usulan pembatalan kemudian disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melalui revisi Blue Book. Mengapa sejumlah program yang sudah menerima PSP dibatalkan adalah domain Kementerian Pertahanan. Kedua, pembatalan dan pengalihan program. Sejumlah kegiatan akuisisi yang telah mendapat PSP diusulkan untuk dibatalkan. Pembatalan dan pengalihan program tidak memerlukan perubahan Blue Book karena kegiatan baru yang diusulkan menerima PSP telah tercantum dalam DRPLN JM 2020 hingga 2024. Ketiga, tidak ada penandatanganan kontrak hingga masa berlaku PSP berakhir. Keempat, perubahan kontrak. Perubahan kontrak pengadaan yang belum selesai dilaksanakan ketika masa berlaku PSP berakhir turut berkontribusi pula pada daya serap PSP. Kelima, perubahan skema pembiayaan. Skema pembiayaan yang ditetapkan dalam PSP ada dua, yakni lembaga penjamin kredit ekspor dan kreditur swasta asing. Tidak jarang terjadi usulan perubahan skema pembiayaan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan sejumlah alasan. Keenam, kesulitan mencari lender. Ketujuh, program kontroversial.